Rekamannya, lihat bab 3-nya. Nanti rekamannya kirim ke IG ya. Terus tagin saya ya. Udah buka bab 3-nya? Bagian E. Bagian F. Validitas kan kemarin sudah toh, waktu kalian mau ambil data, waktu kita ngomongin ampun, ya nggak? Nah kita kan pakainya validitas apa? Validitas isi, ya kan? Saya hanya uji pakai face validity, ya kan? Ini kita bacaan, ya kan? Nah ini sudah kan kita lewati. Berarti sekarang setelah validitas apa? Kita akan belajar tentang itu. Nah, ini yang perlu direkam. Ya. Kan muka SPSS-nya udah? Ya. Di SPSS itu ada dua, ada data view sama variable view. Untuk mencari si daya diskriminasi item dan reliabilitas, kita pakainya data view dulu. Data view aja, bukan data view dulu, tapi data view aja. Caranya adalah kalian tadi kan udah coding nih. Nah, jangan lupa ya guys, tadi kan setelah kalian coding data demografi, kalian juga tetap harus coding si skalanya, ya kan? Nah, ini saya pakai satu variabel saya. Variabel saya itu ada 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya punya 7 variabel dalam disertasi saya. Ini saya pakai satu gitu ya. Saya kasih contoh kalian satu. Variabel perceived usefulness namanya. Perceived usefulness, persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi. Ini saya copy dari Excel. Terus caranya kalian paste di sini. Ya. Lalu analyze, lalu ke scale, lalu reliability analysis. Nah, kalian akan ketemu kotak seperti ini, ya kan? Nah, di kotak sebelah kiri ini kalian copy atau kalian blok semua, lalu kalian pindahkan ke item. Kayak gini. Sudah? Setelah itu kalian klik statistik, ini kalian akan dapatkan nanti cara-caranya itu di SPSS juga akan diajarkan. Ya, tapi saya udah lebih dulu mengajarkan. Jadi nanti setengahnya bayar ke saya ya SPSS. Lalu ini ada kotak dialog lagi seperti ini. Lalu kalian pilih descriptive for itu item, scale, sama scale if item related. Jadi 3 bagian ini kalian klik, ya. Sudah, lalu continue, lalu oke. Ini bukan sulap ya guys. Jadi gak usah. Bukan sulap, bukan sihir. Gak usah miring gitu biasa aja, ya. Sama kan kayak cara kita kemarin. Dari banyaknya ini yang mau kalian baca mana? Reliability. Reliability statistik. Sekarang kita bab 3-nya di bagian reliabilitas. Nilainya minimal berapa sih reliability statistik itu? 0,7 minimalnya, ya kan? Dikatakan baik kalau nilainya sudah 0,7. 7. Sekarang nilai saya berapa nih? 0,8. Berarti sudah dianggap reliable belum maknanya? Berarti alat ukur yang saya gunakan sudah reliable. Itu maknanya. Ya enggak? Ya. Ngerti? Ngerti. Sekarang Ya. kenapa bisa sampai di 0,7? Kalian sudah saya kasih tahu ya bahwa itu adalah minimal 70% kemungkinan bahwa si alat ukur itu benar, bisa mengukur, bisa dipercaya. Nah ini 0,87 berarti kan kayak 87%-nya kayak gitu. Ngerti? Itu reliabilitas. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini item total statistik. Ini yang akan membuat kalian tuh bisa membaca
daya diskriminasi item. Lihat bagian yang daya diskriminasi item di bab 3. Minimal berapa? Satu item itu dikatakan memiliki daya diskriminasi item yang baik 0,3. 0,3. Yang dibaca adalah yang ini, corrected item total correlation. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kolom, ya kan? Kolom yang dibaca itu bisa yang ini sama yang ini. Ini untuk bisa menentukan si nilai reliabilitasnya. Kalian bisa lihat ya, 0,74, 724, 583, 728, 765 sama 686. Semuanya sudah di atas 0,3 enggak? Berarti maknanya Diskriminasi bagus. Yang baik berarti Katakan daya baik. diskriminasinya baik. Berarti item-item ini memiliki daya diskriminasi itemnya, memiliki daya diskriminasi itemnya baik. Gitu. Ngerti? Ngerti. Terus kapan Bu melihat ini? Dan ini kalau misalkan ada yang di bawah 0,3 berarti harus diapain? Kalau itemnya di bawah 0,3 harus diapain? Digugurin, dihapus, dibuang, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau mau menghapus atau membuang item, kalian boleh lihat ini nih, si Krombah alpha if item deleted. Ya, jadi ini nilai alpha Krombah yang di atas, kalau dihapus jadi berapa? Kalian lihat ya, ini 0,724, ya kan? Tadi reliabilitas saya berapa? 0,87, ya kan? Kalau ini dihapus, dia bilang reliabilitas saya jadi 0,836. Jadi turun atau naik? Turun kan? Jadi dia nggak boleh dihapus. Kalau nggak reliabilitasnya turun. Gitu. Ya. Nah, karena ini semuanya sudah bagus, jadi kalau misalkan ini ada yang dihapus, ini semua jadi turun. Nah, nanti ketika kalian mau hapus, kalian lihat kalau item ini dihapus, kira-kira alfa Krombahnya naik atau enggak ya? Gitu. Jadi cara menganalisanya itu seperti itu. Jadi nggak semua item yang di bawah 0,3 berarti harus dihapus dong. Bisa jadi kayak gitu. Ya, yang harus kalian analisa adalah kalau dia dihapus, kira-kira alfa Krombahnya naik atau enggak? Ketika itu tidak membawa perubahan ke alfa Krombah atau malah menurunkan alfa Krombah kalian, ya nggak usah dihapus. Atau kalau mau hapus semua yang di bawah 0,3. Ngerti sampai sini? Itu cara mencari daya diskriminasi item dan reliabilitas. Udah ngerti kan bagian E sekarang? Sudah. Apa maknanya? Udah. Bagian apa? F. Bagian F udah ngerti kan? Udah. Itu tugas nomor 2. Ya, yang pertama tadi apa? Coding. Coding. Yang kedua? Ngecek reliabilitas dan diskriminasi Item. item. Caranya ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Insya Ada yang Allah. mau ditanyain nggak sampai sini? 3 itu kan bisa menghapus masih ada 3 berarti hapus saja semuanya. Hapus aja semuanya. Tapi kamu bisa lihat-lihat dulu. Kalau misalkan nih, sekiranya kalau gua hapus semua, ini akan menghapus satu aspek. Iya kan? Nah, jadi kemungkinan itu kamu bisa tiriskan dengan coba dilihat dulu deh mana item-item yang kiranya kalau dihapus ini akan naikin alfa Krombah. Jadi satu-satu dulu dihapusnya. Jadi jangan langsung dihapus semuanya. Analisa dulu kemungkinan ini kalau misalkan ini dihapus gitu ya, dan bisa naik, ya udah satu aja yang dihapus dulu tiga-tiganya. Karena item itu berarti banget. Ya kan? Nah, terus gimana Bu? Kalau ternyata nanti semua itemnya jelek Bu, semuanya di bawah 0 atau misalkan sampai bisa menghabiskan satu aspek Bu, saran saya ambil data lagi, datanya banyakin lagi. Jadi kalau hari ini ada 60, cari data lagi. Mungkin aja kemungkinan kemarin yang isi asal-asalan. Lalu bisa terjadi juga misalkan ternyata di sini tuh ternyata minus dong hasilnya. Kenapa bisa terjadi minus? Pasti kalian salah coding. Lihat bab 3-nya di mana? Di blueprint kalian. Ya. Siapa tahu kalian salah coding. Salah codingnya gimana? Yang tadinya kalian pikir yang pakai favorable, ya kan? Kalau favorable itu kan berarti kan sangat sesuai, itu nilainya berapa? 5, berarti ada yang 4, ada yang 5 gitu kan ya. Kalau sangat tidak sesuai atau tidak sesuai, nilainya kan
1 atau iya 1 gitu kan ya. Ketika dia pernyataannya unfavorable harus dibalik. Bisa jadi kalian tuh salah coding di situ. Maka terjadi di sini minus atau malah banyak yang gugur. Jadi cek dulu itu semua sebelum kalian mengambil keputusan apa yang akan diambil seterusnya. Ya, kemungkinan apa lagi? Oh ya, by the way, ada nggak yang konstruk tesnya itu adalah yang konstruk alat ukurnya itu ada dimensi bukan aspek. Yang pakai dimensi siapa? Alat ukurnya itu aspek, alat ukurnya itu dimensi bukan aspek. Misalkan define personality pakai dimensi. Ada yang pakai dimensi nggak? Karena beda caranya dengan aspek. Kalau nggak ada, kalau aspek semuanya berarti akan sama seperti ini. Tapi kalau dimensi harus satu-satu. Gitu. Ada yang pakai dimensi nggak? Nggak ada. Semua aspek. Oke, berarti kita bisa lanjut terus. Ini soal nomor 2 udah beres. Sekarang soal nomor pakai dimensi. Dimensinya berapa? Dimensinya itu ada 5 dimensi. Apa sih alat ukurnya? Apa tuh? Itu. Breed. Satu yang pakai percikannya. Oke. 5 dimensi. Berarti kamu harus cari dimensinya itu apa, reliabilitasnya itu per dimensi. Lalu nanti cari rumus. Kalau nggak salah di buku ada reliabilitas, stratified reliability. Jadi nanti ada rumus manual yang harus kamu isi, tapi untuk bisa mengisi rumus itu nilai alfanya didapat dari nilai SPSS. Jadi tentukan dulu nilai Cronbach alfanya tadi yang 0, berapa itu per dimensi. Jadi misalkan dimensi 1 itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah berarti kamu carinya alfa Cronbachnya untuk 5 item itu aja. Terus dimensi 2 6 sampai 10 ya berarti dimensi 2 itu yang diukur alfa Cronbachnya kan cuma item 6 sampai 10 gitu. Jadi per dimensi nyarinya. Nggak bisa di skor total seperti ini. Ini kalau bentukannya adalah aspek atau langsung indikator. Jadi kalau dimensi, kalau ada yang alat ukurnya itu dibentuk atau dikonstruk dengan dimensi, maka yang harus dilakukan adalah itu. Alfa Cronbachnya dicari per dimensi, lalu nanti nilai-nilai alfa Cronbachnya itu dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu namanya reliabilitas stratified, ya. Lalu nanti setelah dimasukkan ke dalam rumus itu, kalau saya nggak salah, itu 1 dikurang alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 dibagi alfa total jumlah alfanya. Jadi kamu masukin semua nanti angkanya ke sana, lalu hasilnya akan dapat si nilai reliabilitas untuk keseluruhannya. Gitu caranya. Ada contohnya nggak, Bu? Di saya nggak ada, di punya teman saya ada. Gitu ya. Cuman kemarin di anak-anak Karawaci juga ada sih yang pakai itu. Dan tadinya mereka 0,4 reliabilitasnya, ya kan? Dan ketika mereka hitung per dimensi, akhirnya jadi 0,9. Gitu. Jadi pokoknya ikutin langkah ini, ya kan, untuk dapetin si alfa Cronbachnya. Lalu cari di internet deh, atau nggak cari di dalam buku. Kalau kalian nggak mau ngeliat di buku, cari di internet rumus reliabilitas stratified. Lalu masukin angka si alfa Cronbach ke situ. Gampang nggak rumusnya? Gampang banget. Kalian pasti bisa ngikutin. Nah, nanti hasil dari rumus alfa stratified reliabilitas itu, itulah nilai reliabilitas dari item kalian. Gitu caranya. Ngerti? Nanti besok saya lihat lagi pola-polanya, tenang aja. Tetap saya bimbing sampai nanti bulan pagi. Oke? Sampai sini ngerti ya? Lalu sekarang kita ke tugas nomor 3 ya.